juga butuh support dari semua dosen, dari semua TPA yang terkait. Oleh karena itulah maka kemudian di breakdown ke bawah. Sehingga ada sebuah alignment yang bagus, ada sebuah keterkaitan yang jelas secara top down antara apa yang diharapkan JPT terkait kinerja Institut Teknologi Telkom Jakarta dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu sebagai dosen dan sivitas akademika di Institut Teknologi Telkom Jakarta. Nah, itulah esensi dari penyusunan SKI ini. Ya, sehingga siapapun juga kita, baik itu struktural, baik itu dosen, ya, tidak terkecuali dengan TPA, itu masing-masing punya sasaran kerja individu. Masing-masing punya indikator dan target kinerja yang harus dicapai. Nah, inilah yang kita harapkan dihasilkan dari workshop penyusunan SKI ini. Sehingga kalau masing-masing kita punya target yang harus kita capai, Bapak Ibu selain punya kejelasan dengan output yang diharapkan institusi terkait kinerja Bapak Ibu, juga institusi ini akan terkawal dengan baik seluruh target-target yang dan program-program yang akan dijalankan. Sehingga nanti seluruhnya akan sinergis, apa yang kita lakukan betul-betul berkontribusi pada kemajuan dari institusi ini. Nah, itulah esensi kenapa penting kita melakukan penyusunan SKI. Dan terima kasih, saya lihat di pengumuman di grup dosen, saya lihat PPM juga sudah mengagendakan besok ya untuk melakukan tindak lanjut dari workshop ini. Memang harus dilakukan secara cascading ya ke bawah oleh masing-masing kepala unit ya, termasuk nanti tentu Kaprodi juga harus ketemu dengan para dosen, membagi habis target-target yang diharapkan Prodi untuk dicapai pada semua dosen yang ada, sehingga seluruhnya itu merupakan sebuah rangkaian alignment yang bagus dari kinerja institusi sampai dengan ke bawah. Nah, itulah Bapak Ibu yang ingin kita harapkan dari penyusunan workshop SK ini. Terima kasih Bu Ame dan Bapak Ibu untuk kehadirannya. Mudah-mudahan ini menjadi awalan yang baik di dalam pengelolaan kinerja kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor atas sambutannya. Sebelum kita memasuki materi, seperti biasa kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Mohon on cam. Hitungan dari saya. 1, 2, 3. Dan selanjutnya enggak. Satu, dua, tiga. Satu lagi. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya materi mengenai penyusunan SKI yang akan disampaikan oleh Pak Ahmadi. Dipersilakan. Oke, baik. Langsung saya, Bu Amin. Pak Ahmadi aja dulu. Ya, Pak itu juga boleh nambahkan Pak Daduk sama Pak Kris kalau mau menyampaikan. Pak Daduk baru mau gabung Pak sebentar. Baru beres leader talk beliau. Oh, ya. Pak Daduk atau Pak Kris mungkin kalau ada yang mau disampaikan terlebih dahulu silakan. Sebelum Pak Rahmadi. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya. Ya, silakan mungkin Pak Rahmadi mulai.
Pak Daduk ada yang sampaikan dulu nggak? Silakan. Baik Pak, mohon maaf nih laptopnya agak ngadat nih. Barusan habis diretok sama Pak Ilham. Baik, terima kasih Pak Rektor, Pak Warik 1, Bu Ami dan rekan-rekan sekalian. Siang hari ini kita akan membahas tentang sasaran kinerja individu. Ini merupakan bagian yang sangat penting dalam proses kinerja kita, gitu ya. Selama ini di perusahaan, di korporasi itu mereka bisa mengamankan RKAP ataupun KM-nya gitu karena memang budaya kinerja individu ini benar-benar dipegang. Karena ujungnya juga ketika kita mengejar target, sebetulnya kita juga memastikan bahwa setiap individu menjalankan fungsinya dengan baik. Di Telkom memang SKI ini sudah lama dijalankan dan terakhir bahkan diganti OKR gitu ya. Makanya kita coba nanti mengkombin antara SKI dengan OKR ini karena sebetulnya SKI itu butuh pengawalan yang lebih ketat yang saat ini dituangkan dalam konsep OKR, objek key result ya. Jadi bagaimana kita mengejar result yang bagian kunci-kunci, dan OKR ini didesain sebetulnya untuk capaian jangka pendek. Jadi SKI yang merupakan program pencapaian kinerja untuk 1 tahun itu nanti kita tuangkan, kita bedah kembali mana saja hal-hal yang harus kita lakukan intensi pengawalan ketat. Nah, hal-hal itu yang nanti dituangkan dalam OKR sehingga setiap personil atau bagian-bagian yang di assignment dalam OKR itu akan lebih intens mengawal capaian-capaian kinerjanya. Ya contohnya kalau biasanya yang paling jelas yang selalu menjadi concern dari organisasi adalah berkaitan dengan financial performance karena ini berkaitan dengan sustainability gitu ya. Bagian financial performance ini tentu saja sangat kalau di kita berkaitan erat dengan admisi. Nah, admisi ini sebetulnya menjadi target bagi semuanya siapa saja. Makanya di SKI selalu ada finansial ya. Ada finansial itu karena semuanya harus memiliki rasa awareness terhadap pencapaian finansial ini atau target admisi. Kalau semuanya memiliki awareness terhadap admisi, tentu saja semuanya akan memberikan kontribusi yang maksimal, memberikan kualitas yang terbaik, memberikan peran yang tertinggi. Karena setiap individu memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai target. Sebagai contoh misalnya, jika rekan-rekan mengajar dengan sangat luar biasa, dengan dahsyat, dengan cara yang menarik, membuat mahasiswa itu sangat terkesan, maka mahasiswa akan menceritakan kepada junior-juniornya, menceritakan kepada saudara-saudaranya, dan itu menjadi sangat potensial dalam mengembangkan namanya marketing abadi. Jadi tidak ada bagian personal yang tidak berkaitan dengan pencapaian kinerja organisasi, terutama finansial ya. Semuanya berkaitan, meskipun tidak secara langsung. Namun, setiap peran dari setiap individu memiliki korelasi, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ramadi berkaitan dengan bisnis proses kita. Semuanya tersambung kepada kepuasan customer. Kepuasan customer artinya akan mendatangkan revenue. Recurring kita akan bagus. Jika recurring kita bagus, maka semua program akan bisa terdanai dengan baik. Dan itu muter terus. Dengan terdanai dengan baik, maka program-program akan berjalan dengan baik dan ujungnya akan meningkatkan kepuasan kepada customer. Nah, oleh karena itu, pada siang hari ini, terima kasih rekan-rekan sudah hadir untuk mengikuti sosialisasi sasaran kinerja individu, karena ini akan menjadi habit kita, menjadi budaya kita untuk mengawal kinerja masing-masing individu. Nah, dengan pemahaman yang kuat, yang luas, kemudian dengan keyakinan yang tinggi, ya, ketika kita paham bahwa ini bagus, kemudian kita yakin, maka kita akan dengan penuh passionate, penuh gairah, menjalankan apa-apa yang kita tuangkan dalam target di SKI.
Nah, tentu saja target SKI nanti sangat mendukung KM, ya, kinerja manajemen yang memang ditetapkan oleh yayasan sebagai target kita bersama. Jadi semuanya adalah satu kesatuan, semua adalah bagian dari ITTJ untuk mensukseskan pencapaian kinerja manajemen dan dituangkan dalam SKI masing-masing. Itu terima kasih kepada Bu Ami dan rekan-rekan serta Pak Rahmadi bahwa SKI ini menjadi bagian penting dari kita masing-masing dan akan menjadi habit kita. Dengan kita mengikuti alur yang ada di SKI, maka kerjaan kita akan terstruktur. Jadi gampangannya SKI itu adalah ketika kita melakukan learning and growth, maka otomatis bisnis proses kita akan meningkat secara dahsyat. Ketika bisnis proses meningkat, maka customer akan puas. Dan customer puas tentu saja akan mendatangkan revenue sesuai dengan target yang kita harapkan. Jadi mulailah dari learning and growth, kemudian kita tumbuhkan bisnis proses yang berkualitas yang akan berdampak kepada customer satisfaction. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi tidak ada bagian-bagian yang tidak terkonek dengan kinerja manajemen. Semua bagian penting dan semuanya bisa saling menyemangati, saling mensupport. Makanya kolaborasi menjadi harga mati bagi kita dan tuangkan dalam SKI masing-masing. Demikian rekan-rekan sedikit gambaran dari kami bidang 2. Terima kasih atas kehadirannya dan kami dari bidang 2 mohon bisa disupport supaya target kita di bidang admisi dan pelayanan kepada customer kita bisa berjalan dengan baik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dengan Pak Rahmadi, mungkin Pak Rahmadi. Baik, terima kasih Bu Ami atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang saya hormati Pak Rektor, Pak Agus Aman Swedra, Pak Warek 1, Pak Kristanto, Pak Warek 2, Pak Dadu, Pak Dekan, Pak Tri. Pada kesempatan kali ini mau menyampaikan lagi tentang SKI ya. Tapi sebelum kita sama-sama mencoba menyusun SKI, mungkin perlu penyamaan persepsi kembali dulu ya terkait dengan apa itu SKI ya. Karena berawal dari tahun kemarin ya kita melihat kinerja dari kontrak manajemen itu tidak sampai dengan 100%. Nah, mungkin memang ada kekurangan di situ. Salah satunya adalah KM yang sudah disusun itu tidak dipenetrasi ke semua unit gitu ya. Jadi adanya KM berhenti sampai ke kabaknya gitu ya. Nah, dari kabak belum penetrasi ke masing-masing individu. Artinya jika KM itu tidak terpenuhi 100%, artinya dari individu ini juga pun tidak terpenuhi 100% ya. Sebaliknya kalau dari setiap individu, setiap Civitas Akademika ini kinerjanya 100% atau lebih, maka seharusnya KM institusi juga nilainya 100% lebih ya. Nah, ini ada beberapa materi saya ambil dulu buat supaya persepsi kita terkait dengan SKI ini sama nih. Dari HR Note ini saya ambil materinya ya. Nah, kalau sebelumnya kita menggunakan format balance scorecard ya. Akan tetapi saya terus terang ini untuk yang OKR ini masih belajar Bapak Ibu. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang kurang silahkan ditambahkan ya. OKR Objective Key Result ya. Dari
dari definisinya mungkin kita bisa mengambil gambaran bahwa ada dua hal yang ingin menjadi fokus utamanya OKR ini. Yang pertama adalah dari sisi objektif atau tujuan yang ingin dicapai ya. Nah, ini dalam formatnya nanti adalah deskripsi kualitatif ya. Jadi deskripsi ini singkat ya, hanya mungkin satu kalimat gitu ya, tetapi ini menjadi sumber motivasi kita dan bisa menantang untuk melakukan yang terbaik untuk mencapai sebuah tujuan. Kalau bahasanya KM gitu ya, langsung ke KPI-nya, tapi kalau nanti SKI masing-masing individu ya, masing-masing dosen atau karyawan. Nah, secara berjenjang gitu ya, secara berjenjang, misalnya dosen ya berarti penilainya ada dua, penilai satu adalah kaprodi gitu ya, nanti penilai duanya bisa dekan atau warek satu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah key result. Key resultnya ini adalah bisa pembobotan maupun dari objektif tadi dikatakan berhasil seperti apa capaiannya gitu ya. Nah, tidak, untuk objektifnya memang harus mengambil dari KM gitu ya. Dari KM itu bisa diturunkan lagi menjadi banyak KPI ya. Menjadi banyak item-item, tetapi secara result itu nanti akumulasi ya. Nah, sehingga di sini OKR terdiri dari tujuan yang memberitahu kita selama 1 tahun ini apa saja yang harus kita kerjakan dan target apa yang harus kita capai. Dari SKI ini kita sudah tahu ya, bahkan setiap triwulannya itu closing perhitungan berarti dari Januari, Februari, Maret ya. Berarti akhir Maret pekerjaan kita dari Januari, Februari sampai Maret ini harus sudah di closing dan review bagaimana hasilnya. Nah, semua SKI itu harus mendukung KM institusi. Jadi tidak ada SKI yang berdiri sendiri yang tidak ada kaitannya dengan KM. Ini dari sisi pengertiannya. Manfaatnya ya, manfaat OKR ini yang kita harapkan adalah kita responsif ya terhadap perubahan, itu yang pertama ya. Jadi ketika ada misal kemarin ketika di 2020 awal kita tidak tidak menduga gitu kan ada wabah pandemi gitu ya, maka ini harus ada perubahan ya, harus ada perubahan bagaimana proses yang ada di dalam sebuah institusi. Nah, bagaimana itu harus dilakukan? Artinya OKR atau SKI ini itu dia bisa dinamis ya, tetapi ketika KM itu sudah ditetapkan di awal tahun, itu tetap menjadi guidance utamanya ya. Yang kedua, semua pihak dalam perusahaan dapat tahu apa yang diharapkan dari kinerja dan bagaimana kinerja ini sesuai dengan tujuan perusahaan atau KM tadi ya. Jadi tidak ada yang disembunyikan gitu ya. Masing-masing individu seharusnya bisa saling bukan untuk ini ya, tetapi dengan kita melihat masing-masing OKR atau SKI-nya, kita dapat karena sistemnya adalah best process gitu. Kalau ada satu yang bermasalah, pasti dia akan mengakibatkan proses yang lain terganggu gitu. Nah, maka dari itu ini harus semua pihak dapat mengetahui OKR atau KM. Waktu yang diperlukan ya ini tidak lama seharusnya karena KM sudah ada, karena sifatnya top down ya.
dari atas KM ini, jadi kita penetrasi ke masing-masing karyawan. Ya. Harapannya juga menjadi kita termotivasi dan menyelaraskan organisasi untuk bekerja secara kolektif ya, menuju tujuan secara bersama. Terus OKR juga menunjukkan keterbukaan terhadap kinerja antar karyawan, bahkan pimpinannya. Dan yang terakhir dapat mempercepat perusahaan mencapai hasil yang diinginkan. Ya. Nanti lebih banyak langsung ke contoh ya nanti. Nah, jadi bagaimana menyusunnya? Nanti yang pertama memang harus sederhana saja, gitu ya, sederhana, tidak multitafsir, gitu, tidak yang apa ya? Artinya semakin sederhana itu semakin baik, gitu ya, dengan target yang jelas, ya. Spesifik, ya, terus jelas. Sharing ini artinya saling saling berbagi dengan yang lain, artinya tadi masing-masing itu keterkaitan, ya. Terkait. Nanti mungkin contoh lebih jelas, realistis dan